Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang ke tempat ini karena kita rindu berkumpul bersama-sama dengan setiap umat percaya kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan, agar ibadah kita pada pagi hari ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau saat teduh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah penolong di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hingga sampai saat ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan, yang datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami memohon kelayakan-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan, kuduskan setiap kami Bapa. Layakan setiap kami Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Kuduskan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami layak masuk di dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Urapi setiap kami Tuhan yang mengambil bagiannya Bapa, sehingga pengurapan-Mu Tuhan terjadi di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian. Kaulah harapanku Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
harus kita balas atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu, amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas?
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Kudus pagi hari ini hanya datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dengarkanlah pembacaan kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaanmu. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur. Seperti pemazmur berkata, tidak ada yang kami ingini selain dirimu selama kami ada di bumi ini. Walaupun mungkin kadangkala hati kami pahit, walaupun kadangkala perjalanan hidup kami begitu sulit dan begitu susah, tapi kami tahu tangan-Mu yang akan senantiasa menuntun, tangan-Mu yang akan senantiasa menolong kami, bahkan tangan-Mu yang akan mengangkat kami. Ketika kami lemah, Engkau beri kami kekuatan. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Engkau tidak membiarkan kami sampai tergeletak, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menuntun kami, umat-umat-Mu. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat yang sudah Engkau percayakan kepada kami sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, sepanjang tahun yang sudah kami lalui bersama-sama. Karena itu Bapa, berkenanlah Engkau menerima setiap persembahan ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami, lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa yang sudah kami lakukan, mungkin dari perkataan kami, lewat pikiran kami, lewat perbuatan tingkah laku kami yang tidak berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan kami semuanya, sehingga sungguh-sungguh kami layak masuk dalam bait-Mu yang kudus. Sehingga hadirat-Mu sungguh nyata bagi kami. Engkau menjamah kami dan memberikan sukacita damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami serahkan jalannya ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengambil alih suasana di tempat ini, sehingga sukacita surgawi memenuhi hati kami. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari worship leaders, singers, yang memainkan alat-alat musik Tuhan, yang menjalankan LCD, yang mengatur operator sound system Tuhan, yang menaikkan doa syafaat, guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah minggu. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Yanto yang sudah Tuhan tibakan di tempat ini dengan setia untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa biarlah pengurapan secara khusus turun kepada hamba-hamba-Mu ini semua ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ketika mereka melayani pada pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang menderita dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali, bahkan yang putus harapan diberi pengharapan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan jemaat-Mu yang belum tiba, kalau mereka dalam perjalanan, biarlah mereka boleh tiba di tempat ini. Tetapi kalau mereka tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, selama tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Tetapi kalau mereka bermalas-malasan, mengabaikan ibadah-ibadah pada hari-hari ini Tuhan, kami hanya bisa berdoa meminta Roh Kudus menjamah hati mereka, menegur mereka dengan kasih-Mu, sehingga di minggu-minggu depan, di jam-jam ibadah kami, mereka boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga tidak lupa memberkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang lingkungan kami di tempat ini. Kami juga minta berkat damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup mereka. Ketika mereka mendengar puji-pujian yang kami naikkan, biarlah hati mereka juga meluap dengan sukacita. Dan ketika mereka mendengar firman-Mu, biarlah ada roh pertobatan dalam hidup mereka. Dan kami percaya satu hari kelak mereka ada bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami akan mulaikan dan kami tahbiskan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita, amin. Kalau kita percaya Yesus kekuatan kita, katakan samping kiri kananmu, Yesuslah kekuatanku, amin. Baik, kita akan angkat pujian, kekuatanku.
Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya, Dia kekuatan kita. Dia akan selalu jalan bersama dengan kita. Kita akan angkat satu pujian di hadapan Tuhan, lebih dari pemenang. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak saya, Jika Allah di pihak saya, siapa dapat melawan? saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan lebih sama-sama. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita adalah anak-anak pemenang di dalam Tuhan. Amin. Karena kita bisa melawan kuasa iblis. Memang di akhir-akhir ini ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan. Tapi saya percaya bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita akan lebih dari pemenang. Kita akan mampu melangkah. Kita tidak jatuh, tapi kita akan digendong Tuhan. Kita akan melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sehingga kita menjadi pemenang. Haleluya. Baik, tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangganya, atau mungkin pengalaman bagaimana Tuhan menolong keluarga kita, baik anak, suami, atau siapapun itu. Tidak ada yang bersaksi? Baik, kalau tidak ada yang bersaksi, mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria yang mau duduk di kaki Tuhan. Dia tidak menyibukkan diri dia dengan hal-hal dunia, tapi dia mau dengar apa yang Tuhan bicara baginya, apa yang mau Tuhan lakukan baginya dalam hidupnya, hidup pribadi kita.
setiap kita yang ada di tempat ini, kita buka hati kita. Karena Tuhan mau lawat hati kita, Tuhan mau lawat hidup kita. Dengan firman-Nya akan Dia nyatakan melalui hamba-Nya pada pagi hari ini. Karena rancangan Tuhan di dalam setiap hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kedukaan, tapi rancangan sukacita, masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita mau angkat pujian, rancangan-Mu sempurna. Percaya
percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, biarlah sungguh pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan sebelum kami dengar firman-Mu Tuhan, kami mau juga mempersembahkan anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah perlindungan Tuhan ada bagi anak-anak kami ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang dalam kasih Kristus, diberi kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, kecacatan, roh maut. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta biarlah Engkau urapi anak-anak kami ini ya Bapa. Taruh roh-Mu dalam diri anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga tolak segala kuasa iblis, kuasa si jahat, kuasa setan yang mencoba merusak hati, mencoba merusak hidup anak-anak kami ini, mencoba merusak pikiran anak-anak kami ini. Kami tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah kuasai hati dan pikiran anak-anak kami ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri anak-anak kami ini boleh terjadi. Dan anak-anak ini boleh menjadi anak yang luar biasa, anak yang menjadi kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi gereja, terlebih lagi kebanggaan bagi Tuhan. Karena itu Bapa, kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Urapi mereka, sertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu bagi mereka terjadi hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Berkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Karena kami tahu juga Bapa, anak-anak ini merupakan penerus-penerus gereja-Mu. Mereka akan menjadi berkat, mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka akan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka kelak berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan kami membuka hati kami pada pagi hari ini. Kami mau dengar-dengaran seperti seorang murid mendengarkan kepada gurunya. Karena itu Bapa, beri kami telinga, beri kami hati untuk mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini sungguh-sungguh memberi kekuatan yang baru kepada kami, memulihkan hidup kami, bahkan mengubahkan setiap hati kami. Karena itu Bapak, kami juga mohonkan urapan-Mu secara khusus turun kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto. Apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami jemaat Tuhan, biarlah boleh tersampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis yang mencoba mencuri firman-Mu dari hati kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Budianto. Baik, saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu.
sebuah kisah di dalam sebuah Alkitab. Ada orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini mengalami sakit yang begitu parah, tapi dia punya iman, dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tahu gak artinya? Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta hadirat Tuhan, apa yang menjadi beban saudara? Hari ini kalau saudara punya beban, taruh di depan gereja, di pintu gereja. Taruh, jangan dibawa ke sini. Kita mau fokus sama Tuhan. Waktu Bartolomeus, orang yang sakit buta, Yesus sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku. Sampai orang bilang, diam, berhenti, diam. Tapi Bartolomeus makin kencang, Kristus kasihanilah aku. Lalu muridnya datang kepada Bartolomeus, apa yang mau? Sembuhkan mataku. Lalu Tuhan Yesus sembuh. Dari doa, pujian, dan penyembahan, tembok Yeriko hancur karena ada doa, pujian, dan penyembahan. Paulus dan Silas waktu dalam penjara, apa yang dia kerjakan? Dia doa, puji, nyembah Tuhan. Sendi-sendi gereja terbuka. Waktu Saul kerasukan, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud cuma mengambil kecapi, dia main. Ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus,
tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadikan tempat ini menjadi tempatmu, healing centermu ya Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Setiap orang yang datang akan mengalami jamahan Tuhan ya Tuhan Yesus. Kami percaya mereka pulang berbeda saat mereka datang. Sukacita dari surga memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Urapi tempat ini depan, belakang, kiri, kanan, bahkan atas bawah ya Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu tercermin dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Seperti Musa yang najis bibir Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang memuliakan hamba, menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Engkau urapi umat-umat-Mu supaya mereka bertumbuh, tertanam, bertumbuh dan berbuah setiap firman yang ditaburkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Nama saya Budianto, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Sugi, Ibu dengan tim pengembalaan di tempat ini yang mempercayakan saya hadir di tempat ini. Saya datang sengaja memang lebih awal ya ke tempat ini karena ini kali yang ketiga, kali juga yang ketiga saya tersasar. Karena banyak jalan menuju ke tempat ini ya. Mau lewat tol bisa, mau lewat mana bisa, sampai Google Map juga bikin saya nyasar. Ya, jadi saya punya Google Map yang ada di handphone dengan orang-orang yang ada di jalan. Dan herannya tahu nggak Bapak Ibu, dahsyat. Sungai Tiram ya. Sungai Tiram itu di mana ya Pak? Lewat sana Pak. Yang ada gereja Pak, pinggir kali. Iya benar, di sana itu dia. Tahu loh. Saya masih di depan sono yang ada taman, yang ada jalan itu, yang ada jalan dua itu tuh apa? Tengahnya ada taman. Tahu dia, saya tanya lagi dekat-dekat sini, ya Pak depan sana belok kiri ada jembatan, terus lagi ada sekolah, Bapak tanya aja lagi. Sampai saya di depan sini nih, saya berhenti ada orang yang jualan apa ya Cek, nasi uduk kali ya, nasi uduk, mungkin dia jemaat sini atau bukan, dia juga nggak tahu. Bu, tahu nggak Bu gereja yang di Sungai Tiram, yang kalau nggak salah itu ada pinggir kali, ada TK-nya. Terus yang jawab tahu nggak orang yang di belakang saya, anak remaja putri, Pak terus lagi Pak, nanti depan sana belok kanan. Saya juga bingung, belok kanan mana nih belok kanannya. Sampai pas saya berhenti saya pikir belok kanan yang ini, dia masih tuntun saya dari belakang. Pak depan lagi Pak, Bapak belok kanan. Begitu dekat belokan, Pak di sana Pak rumahnya. Wah puji Tuhan, memang kemuliaan Tuhan kalau ada di tempat ini dikenal orang banyak. Amin. Kita akan masuk dalam sebuah materi, boleh tampilkan. Dengan temanya gini, siapa yang kamu dengar menentukan kemenanganmu. Saya dapetin ayat ini dari YouTube yang suka saya dengar ya, saya suka dengar YouTube khotbah-khotbah. Saya pikir ini ayat bagus, bukan ayatnya ya maksudnya, ini materi bagus banget ya. Saya mau bagiin kalau ada kesempatan. Nah, saya akhirnya saya coba bikinkan PowerPoint, saya coba pelajarin. Nah, akhirnya ditentukan di temanya begini. Siapa yang kamu dengar menentukan kemenanganmu, ya. Kalau dengan bahasa lain, bahasa sehari-hari, kalau saya ketemu anak muda, saya bilang gini, dengan siapa engkau bergaul hari ini, ya, dengan siapa engkau bergaul hari ini, itu menentukan masa depanmu. Kalau yang simple, kalau kita bergaul sama tukang minyak, badan kita bau apa? Bau minyak. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang, aduh Pak, maaf bicara bukan profesinya ya. Kalau kita lihat orang dengan profesi yang kerjanya keras banget, terus kita lihat orang gitu, aduh terus gaya bicara kita seperti gaya bicara dia begitu, lama-lama kita akan terbawa enggak? Pak, kalau anak-anak muda biasanya nih, wih itu kelompok geng, keren banget itu gengnya, itu kelompok geng. Saya bilang kasih nama geng kelompok tabung melon. Untuk kita memenuhi, untuk kita bisa masuk ke dia, pasti kita pakai standar kelompok itu enggak?
pasti pakai kan. Ternyata waktu masuk kita dalam kelompok dia, ternyata kelompok ini nggak bisa menentukan masa depan saya. Ini nggak bisa membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yuk kita belajar rising the standard. Anak-anak muda, siapa yang hobi bola? Futsal. Ada yang hobi bola? Bapak sudah berkeluarga belum? Sudah, makanya saya panggil Bapak. Bapak hobinya apa? Futsal. Oke, ini hanya contoh. Bapak hobi futsal. Bapak pernah nggak menang dalam futsal? Pernah. Juara berapa Pak? Juara 3. Bapak ini hobi bola. Bukan sekedar hobi, rising the standard, naikin standar kita. Dia mau jadi pemenang, Bapak mau jadi pemenang. Bagaimana syaratnya? Harus masuk ke dalam sebuah pertandingan. Betul nggak? Masuk dulu ke sebuah pertandingan, kita akan mengalami yang namanya, kita akan mengerti yang namanya pertandingan kemenangan, bagaimana strategi lawan, bagaimana kita menguasai materi kita, bagaimana kita akan pelajarin semua strategi itu. Kapan menurut saudara dan saya, menurut saudara, kapan kita masuk ke dalam pertandingan? Ini secara global. Kapan kita masuk ke dalam pertandingan? Apa? Setelah selesai pelantikan? Bukan. Kapan kita masuk pertandingan? Waktu kita lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita sudah masuk ke dalam pertandingan. Ya. Kita mau jadi orang yang biasa-biasa? Tertinggal. Mau apa kita? Apa yang mau kita perbuat? Sementara orang di luar sana lari kenceng, berbisnisnya mulai kenceng. Apalagi mereka pasang strategi semua, mereka semua persiapkan semuanya. Mau kita begini-gini terus? Sesungguhnya kita sudah masuk dalam pertandingan waktu kita dilahirkan oleh ibu kita. Masih kita mau santai? Tertinggal. Leha-lehoi? Tertinggal. Apalagi anak-anak, biasanya anak-anak nih, atau orang yang malas. Apa? Kalau disuruh mama, Dina, gak ada kan namanya Dina kan? Dina, itu dia masakin Indomie atau sapu dulu kamu. Sok itu jawabannya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu siapa yang kamu dengar menentukan kemenanganmu. Next. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dari Message Bible, to win you need a lot of good counsel. Untuk menjadi pemenang, kamu harus banyak memiliki konsultan yang baik. Ya, kalau kita ngomong sama orang, kita kadang-kadang suka malu mengakui keadaan kita yang sedang tidak baik-baik saja ya. Kita kadang suka malu. Tapi kalau saya ketemu teman, aduh keadaan gue lagi gak baik-baik, saya suka cerita, lo begini. Oh, kalau sahabat yang baik akan membilangin kita, akan kasih tahu kita, nih bro, solusinya gini bro. Ya. Tapi kadang-kadang teman, waktu dalam kesusahan kita ditinggal gak? Ditinggal. Makanya kepada siapa kita harus pilih, karena itu menentukan masa depan kita. Penasehat yang ulung itu harus banyak. Terus di dalam sebuah pekerjaan, waktu kita dipromosikan dengan bos kita, aduh si bos kasih kerjaan lagi, si bos kasih tugas gua lagi. Kadang-kadang kita ngegerutu, ini kerjaan jenderal tapi gajinya kopral. Padahal promosi lagi Tuhan kasih ya. Promosi lagi Tuhan kasih. Di pelayanan juga begitu. Pak Pendeta di tempat ini juga pengen ngetes, ada enggak yang bisa kita upgrade. Konsultasi dulu sama tim penggembalaan, dites dulu. Tapi apa, kadang-kadang respon kita salah ya. Di dalam apalagi sekolahan, respon kita kadang suka salah. Tuhan kasih kita orangnya dia lagi, masalahnya gitu lagi. Kita sedang di dalam, kadang-kadang kita mikir, aduh Tuhan ini apa ya? Kita sedang dipromosikan sama Tuhan. Ada sebuah lagu,
Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Ada jalan, tidak ada yang sukar. Kita gampang nyanyikan lagu itu. Tapi waktu Tuhan Yesus kasih kita cobaan, kasih kita proses. Aduh, katanya bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Ada yang mengalami? Ada yang mengalami? Wah, luar biasa, nggak ada yang angkat tangan Pak Sugi. Saya mengalami, tapi itu promosi. Itu promosi, Tuhan mau upgrade kita. Upgrade kita. Ayo, pemimpin pujian di tempat ini, mana ibu? Nah itu ibunya bu. Kadang-kadang Tuhan mau nyanyi apa ya? Tuhan saya bingung mau nyanyi apa, kayaknya lagu itu lagu kemarin baru saya nyanyiin. Betul gak bu? Tapi waktu kita intim dengan Tuhan, itu lagu muncul. Itu lagu muncul. Tiba-tiba itu yang Tuhan mau, ya kan? Tapi kadang-kadang kita gak ngerti maksudnya Tuhan. Waktu kita dipromosin kita berontak, aduh gak enak ya, aduh gak enak ya, gak enak ya. Dalam hal saya hari-hari ini ada seorang teman, bukan teman yang dia juga ngalamin masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, nikah yang kedua kali, tapi juga di pernikahan yang kedua kali ini juga mengalami tantangan. Bapak Ibu tahu gak perbedaannya? Orang berumah tangga dengan sekolah. Tahu? Kalau di dalam sekolah kita belajar dulu, ujian dulu, baru dapat sertifikat. Tapi di rumah tangga enggak, sertifikat dulu, gampang kan? Tapi belajarnya sampai Tuhan maut memisahkan kita. Enggak ada lagi yang bisa, lu Tuhan enggak kuat, kenapa gue dapat kayak lu ya? Ya udah dapat sertifikat ngomongnya kayak begitu. Jangan. Belajar memahami, belajar terus sampai belajar. Kalau kita memiliki ini penasehat yang luar biasa, pasti akan memberikan solusi. Kalau nasihatnya nggak baik, udahlah cerai aja lah, udahlah tinggalin aja lah, pusing. Ya coba next. 1. Nasihat orang-orang yang mengasihi kita. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Ini seorang sahabat. Apakah kita sendiri sudah punya menjadi sahabat buat orang lain? Waktu teman kita konsultasi sama kita, apakah kita sudah menjadi seorang sahabat? Atau sebaliknya, siapa mereka? Mereka yang tidak diuntungkan dalam hidup kita, tetapi mereka yang mau dibebani waktu kita susah. Waktu kita susah, adakah sahabat kita? Ya, pasti ada Bapak Ibu yang suka konsultasi, miliki orang-orang penasehat-penasehat yang bisa memberikan kita solusi. Karena itu yang akan membuat kita menuju kemenangan. Di mana kita bisa melihat mereka? Di masa sulit Anda di masa sulit Anda, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda adalah mereka yang ada untuk Anda saat Anda membutuhkan mereka, mau dibebani. Mereka orang yang bersedia, mereka orang yang tidak mengambil keuntungan. Kita menyita waktu mereka. Kita mungkin orang-orang itu sedang sibuk, tapi waktu kita telepon, mereka mau menyediakan waktu buat kita. Mereka mau menyisikan waktunya, tenaganya, pikirannya buat kita. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Makanya jangan lagi dipikir, gue punya banyak teman kok, banyak solusi. Kita ngobrol sama satu orang, bro, gue lagi terikat nih masalah. Lu mah, jangankan lu, gue juga kayak begitu, kagak selesai. Gak, itu bukan solusi, bukan orang yang kita mau buat membuat kita menjadi kuat. Waktu kita datang sama orang, gue lagi ada masalah bro dalam rumah tangga. Oh ya udah deh, gue juga pernah ngalamin. Terus orang ini ngomong lagi, John, si Joki lagi masalah. Si Joki, iya ngobrol lagi ke orang, ya tuh lagi ada masalah, ngobrol lagi sini tuh ada masalah. Semakin digosok semakin sip, itulah gosip. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menjadi gosip.
Mau nggak kita digosipin? Ah lu kepo lu, biasa kita ngomong gitu kan bahasa sehari-hari ya, mama, bapak-bapak udah tahu bahasa anak muda, kepo lu. Nah itu dia, makanya miliki banyak kansel yang bagus. Next, siapa mereka? Dengar teman terbaik kita, orang yang memberikan kita kekuatan, orang yang memberikan kita solusi. Kalau kita berteman kayak orang-orang seperti itu, enak banget. Bro, gue nyaman, gue denger lu kayaknya enak banget ya. Ada satu kelompok orang, kalau lagi kumpul, bicarain bisnis. Bicarain motivasi. Ya, keren gak nih? Saya senang orangnya kayak begitu. Gile, kalau gue ngobrol sama lu, semangat gue kebakar lagi loh. Saya kan agent properti ya. Leader saya suka kasih kirim saya kata-kata apa namanya, penasehat begitu. Waktu saya baca, saya dikuatkan lagi. Dia selalu memberikan saya solusi. Ini orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa dia? Oh, teman terbaik kita. Mereka tidak diuntungkan, ya. Mereka orang-orang yang mau berkorban. Yang kedua, dengar nasihat orang tua atau saudara kita. Nah, anak-anak remaja, kalau pacaran, apalagi sampai jenjang pernikahan, kalau tidak direstui jangan nekat. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Jangan nekat, karena bapaknya, ibunya itu orang yang Tuhan kasih kepercayaan. Ntar kalau udah nekat aja, berantem, telepon mamanya, "Ma, aku berantem, aku mau pulang aja deh." Enak aja, giliran mau berantem minta pulang. Lu kalau pergi jalan-jalan ngajak mama papanya enggak? Diajak enggak mama papanya? "Ma, udah gak kuat, ma ini lagi, ma itu lagi, giliran susah pulang." Tapi gak mau dengar nasihat orang tua. Jangan pergi ke kelompok mereka, gak mau dengar. Ngumpul, ngobrol sama orang-orang yang membuat kita menjadi aduh ini gak berkembang. No, tinggalin aja. Tinggalin, saya mau bilang, ayo punya motivasi yang benar. Amsal 1 ayat 8 dan 9. "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagaikan..." Ini ada yang terputus nih. Apa ya yang terputus ya? Yang terputus apa ya? Bisa dikecilin lagi? Mahkota kalau nggak salah. Karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Yo, nasihat orang tua, yuk dengerin yuk, karena itu orang yang Tuhan kasih kepercayaan buat anak-anak kepada orang tuanya. Amsal 8 ayat 33, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya." Jangan lagi bilang, "Oh bapak gua kolot, bapak gua jadul, mama gua nggak ngerti gaya gaul sekarang." No, jangan. Saya 9 tahun itu menjadi apa ya? Menjadi kabit youth 9 tahun. Saya 9 tahun saya melayani sekolah-sekolah. 2012 saya masuk ke sekolah-sekolah, saya masuk kumpulin mereka dalam satu acara. Kenapa? Karena saya melihat ini generasi yang harus diselamatkan. Saya pernah nonton TV, saya pernah nonton di televisi dalam sebuah berita. Indonesia bisa berubah, butuh waktu 30 tahun. Saya waktu dengar kata-kata itu saya nggak ngerti. Indonesia bisa berubah butuh waktu 30 tahun. Saya coba hitung-hitung dari mana angka 30 tahun. Saya hitung masuk TK 4 tahun ya. 4 tahun TKA, TKB 2 tahun. Usianya berapa? 6. 6 tahun masuk SD 6 tahun. 6 tambah 6, 12 tahun. 12 tahun masuk SMP 3 tahun.
15 tahun, masuk SMA 3 tahun, masuk lagi kuliah 4 tahun, berapa jadi? 22 tahun. Dari angka 22 tahun itu, terus 8 tahunnya lagi ngapain? Kerja. Saya pikir lama banget ya 20, butuh waktu 30 tahun, lama ini. Saya kalkulasi lagi, wah gak bisa kalau kayak begini. Ayo gereja mulai bangkit, gereja mulai bangkit. Saya kalau di tempat saya juga sama Pak Sugi, mendoakan di minggu pertama, mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mereka didoakan dan saya percaya dari penumpangan tangan, dari orang-orang yang anak-anak yang takut akan Tuhan, gak butuh 30 tahun lagi untuk Indonesia ini. Dimulai dari rumah tangganya, dimulai dari gereja, dimulai dari lingkungannya. Saya percaya nggak nyampe 30 tahun, ini pasti akan dipulihkan. Ya, saya melayani sekolah-sekolah sampai sekolah tempat yang sekarang kedua anak saya sekolah di situ, sekolah negeri. Saya melayani di situ. Saya menabur. Dan anak saya percaya anak saya yang menuai. Ya kan? Sekarang anak saya dari lulusan sekolah negeri itu diterima di Fakultas UI. Cek, boleh berdiri Cek? Nah ini baru lulus dan sudah diterima di Fakultas UI. Oke, anak saya yang cantik. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua menabur yuk. Menabur. Apa yang menabur kebaikan, apa yang Tuhan mau lakukan. Saya percaya waktu saya menabur, saya punya prinsip waktu saya menabur, mungkin saya nggak menuai, tapi anak saya yang menuai. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Kita perlu dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau ada orang, aduh kesian begini. Walaupun mungkin dalam keadaan kita masing-masing juga kita mungkin keadaan sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi kita percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Yuk siap terima proses. Next. Amsal 15 ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan yang tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan dan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengar teguran memperoleh akal budi. Orang yang sudah mengalami lebih dulu, kita harus dengar. Jangan kita yang akan mengalami kejatuh dulu, susah dulu, terus setelah kita mengalami kita baru mengerti. Jangan. Kita lihat orang, Pak, jalan ke sono bagaimana Pak? Bisa nggak dilalui? Jangan deh. Di sono jalannya rusak, di sono jalannya tertutup, di sono jalannya muter. Kita tanya sama orang, oh ya udah, saya nggak mau ngalami seperti yang orang lain pernah lakukan. Kita harus tampil, kita harus bijak. Next. Bagaimana orang yang bijak? Yang pertama, dikenali dari buahnya. Kalau kita mau lihat orang bijak, yuk kita lihat buahnya. Matius 7 ayat 20. Sebentar, Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sebab itu daripada buah-buahnya kamu juga akan mengenali dia. Kita harus tahu orang yang bijak itu, orang itu berbuah apa tidak, menghasilkan buah atau tidak, membangun orang lain atau tidak. Rumah tangganya itu bagaimana? Rumah tangganya bijak apa enggak? Rumah tangganya bagaimana? Harmonis apa tidak? Kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya melihat di dalam sebuah pelayanan gereja, yang pertama adalah melayani Tuhan secara pribadi. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan kita. Yang keempat melayani pekerjaan Tuhan. Saya 9 tahun jadi full timer. Jadi pola ini yang saya pakai. Kalau saya lihat orang melayani Tuhan dari Senin sampai Senin sampai Sabtu, ditambah lagi hari Minggu, saya melihat kok
keluarganya udah beres belum? Bu, udah masak belum buat bapaknya? Pak, udah sisipin waktu belum buat ibu, buat anak-anak? Tapi yang terpenting, ayo layani Tuhan secara pribadi. Kita lihat buah-buahnya. Yang B adalah keputusannya. Keputusannya bijaksana atau tidak, membangun atau tidak. Perkataannya bagaimana? Tong sampahkah, kebun binatangkah, atau bahasa-bahasa yang jorok-jorok yang keluar? Yang D, tingkah lakunya. Kita lihat tingkah lakunya. Apakah orang bijak, bagaimana orang bijak itu kita bisa lihat dari tingkah lakunya. Belum. Oh ini udah, bagaimana dia mengurus rumah tangganya. 1 Timotius 3 ayat yang kelima, jikalau orang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Sebab ia tidak tahu bagaimana mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimana ia akan mengurus jemaat Allah. Nah, Bapak Ibu di tempat ini ingat tugas. Tugas Bapak adalah imam, raja, dan nabi. Apa itu imam? Imam yang membawa keluarganya, istri, anak-anaknya ke dalam Tuhan, ya, menjadi pemimpin, imam. Kemudian menjadi raja. Raja itu sebagai seorang pemimpin yang mempunyai keputusan-keputusan yang bijak, ya. Imam, raja, dan nabi. Apa itu nabi? Bapak-bapak punya tugas sebagai seorang nabi apa? Mendengar suara Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, menjadi pendengar suara Tuhan. Lalu istri-istri apa? Menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pendoa. Satu lagi, menjadi pendamping suami. Ingat tugas kita. Jangan dipinggir-pinggirin, yang ini nggak bisa, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. No. Kita sudah masuk di dalam pertandingan, udah jadi keluarga, udah dapat sertifikat, tinggal belajar terus sampai selesai. Ya, next. Ciri-ciri orang bijak. Yang pertama, orang bijak perkataannya menambah pengetahuan. Kalau kita ngobrol sama orang bijak, apa nih yang kita dapat nih? Wih bro, keren banget bro ucapan lu bro, keren banget. Lu membuat semangat gua, membuat hidup gua lebih semangat lagi. Bu, terima kasih bu perkataanmu. Ini dia, Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jangan kita salah kepada orang yang cuma gosip, kepada orang yang cuma menjatuhkan semangat kita. No, tinggalin. Sebagai seorang teman oke. Tapi untuk kita konsultasi. No, jangan. Miliki teman-teman orang yang bijak. Ciri yang kedua, orang bijak tidak sembarangan ngomong. Ya. Orang bijak pikirkan dulu baru dia bicara. Kalau orang misi beda. Kalau orang misi biasanya jalan dulu urusan belakangan. Itu kalau misi. Kalau orang bijak enggak. Orang bijak tidak sembarangan ngomong. Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Dalam hal bisnis kadang-kadang kita memasarkan suatu produk. Ya Pak Sugi orang bisnis, Pak Sugi, Pak Wahyu orang bisnis. Apa sih itu bisnis? Bisnis itu memindahin kepercayaan dari mulut kita, memindahin kepercayaan. Pak, ini air minumnya loh Pak, air minumnya disaring 7 kali penyaringan, terus juga rasanya udah tidak hambar, kemudian dikemas dalam suhu yang steril, dalam ruangan yang steril, dikemas dalam suhu yang kalau suhu itu dalam suhu kamar yang ditentukan dengan SNI-nya, bla 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 bla, kira-kira percaya nggak? Pasti percaya. Kalau orang bisnis ngomong begitu aja, oh ya itu artinya memiliki kepercayaan. Itu dalam dunia bisnis kita kadang-kadang masih menggunakan kata-kata yang bijak. Nah ini dia, tidak sembarangan ngomong. Orang bijak nggak sembarangan ngomong, dikendalikan dulu, dikekang dulu lidahnya. Ini menyakitkan orang lain nggak? Kalau lu ngomong gila, sakitnya di sini. Ada lagunya kan? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku.
Kalau kita ngomong biasa-biasa aja ya. Tapi kadang-kadang maaf bicara ya Ibu ya. Kalau orang dari Sumatera Utara kalau ngomong kadang-kadang suka nyeplos. Padahal biasa. Tapi yang denger, wih gila lu, sakit banget ya. Padahal dia ngomongnya biasa. Itu beda. Itu memang udah bawaan lahir. Nah yang ketiga, orang bijak hati-hati dalam tingkah laku. Ia menjauhi kejahatan. Ciri orang bijak yang ketiga, orang itu hati-hati dalam melakukan tindakan dan menjauhi kejahatan. Amsal 14 ayat 16, orang bijak hati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ciri yang keempat itu adalah hati-hati. Kita mesti lihat orang, kalau orang itu bijak, dia akan pikirin dulu, kalau gue melakukan ini, dari tadi saya ngomong pakai bahasa sehari-hari, maaf ya Bu ya Pak ya. Kalau orang bijak, dia akan perhitungkan, kalau begini untungnya apa, kalau begini ruginya apa, menyakitkan orang lain apa enggak ya, begini enggak. Dipikirkan dulu, bukan asal bertindak urusan belakangan, bukan asal ngomong dia sakit hati, gue gak sengaja, gue cuma ngomong doang, gak nyampe gitu banget lagi gue malu. No, pikirkan dulu, itulah ciri-ciri orang bijak. Yang berikut, orang bijak pandai mengelola keuangan. Dia hitung, biasanya Bu Menteri ini yang suka ini, Pak gajinya udah masuk Pak, udah. Terus Bu Menteri Keuangannya mulai kalkulasi, ini Pak buat harian segini, buat ini segini. Ya udah kamu kelola aja ya baik-baik ya Mak, jangan boros-boros Mak gitu kan. Ini uang 100.000 buat berapa hari Mak, sebulan apa sehari? Ya biar ketawa sedikit ya Bu. Untuk berapa lama? Ya paling juga Pak, kalau sehari 100.000 ya udah makan udah mendingan deh Pak. Kalau 50.000 ya mendingan deh Pak, tapi kalau mau hemat prohma aja mah, ya prohma aja Pak. Enggak. Itu sebagai contoh, improving. Pandai mengelola keuangan. Yuk mulai hati-hati, kadang-kadang kita buka handphone, Shopee, Lazada, Tokopedia. Ini yang saya mau, ini barang ternyata gampang, tinggal pencet, tinggal pijit, pakai yang berapa hari, yang 3 hari aja deh, transfer deh, habis duitnya. Kita ini nih, kadang-kadang beli barang itu harus tahu kebutuhan, asas kebutuhan. Yang dibutuhkan bukan asas apa ya, memanjakan mata, gue pengen ini, no. Jangan, kelola keuangan hari-hari ini benar-benar luar biasa. Kemarin saya ikutin beberapa pabrik itu di garmen tutup. Ada yang jumlahnya 1.500, ada yang jumlahnya 1.200, ada berapa ratus, 1.200 sekian. Kalau dikumpul-kumpul ini cukup banyak loh. Cukup banyak yang udah di PHK. Kemana mereka cari dana? Kemana mereka cari uang? Apa yang harus dikerjakan? Kalau kita nggak hati-hati mengelola keuangan, waduh jangan ngeri banget, ngeri. Makanya kita harus pandai, harus menjadi ciri orang yang bijak, pandai mengelola keuangan. Yang berikutnya, orang bijak tidak suka cari masalah. Ya, kalau masalah besar ya udahlah dikecilin. Masalah kecil ya udahlah ditiadakan, atau masalah kecil ya udahlah, bahasa Jermannya bilang cincai lah, udah cincai, udah nggak apa-apa, nggak usah dibesar-besarkan, jangan yang kecil jadi gede. Waduh, Mama nih kalau pakai odol pencet dari bawah, jangan dari depan, jangan dari tengah, gara-gara odol berantem. Papa ini kalau makan berantakan banget kayak bebek. Ya Bu Bebek yang masak enak sih, jadi begini makannya. Ya udah, hal-hal yang sepele-sepele yuk tinggalin. Gak usah lagi kita jadi hal-hal kecil jadi marah, gak enak. Ya, next. Ciri orang bijak yang berikutnya, orang bijak perkataannya membawa damai dan kesembuhan. Ini yang enak nih, membawa damai dan kesembuhan. Waktu kita konsultasi sama orang, aduh enak banget, gue ngobrol sama lu gue merasa tenang ya kan? Saya pernah ngasih contoh di sini bapak yang ibu yang suka makan. Kalau bapak ibu suka makan sangsang, beberapa mangkok pasti muntah. Muntahnya apa? Sangsang juga, bukan babi merah.
semutannya sangsang. Apa yang kita makan banyak-banyak firman, itu akan keluar lagi. Waktu kita berteman sama orang itu mengalami banyak masalah. Tenang bro, kita punya Tuhan. Tuhan Yesus cuman bilang sembuh. Lazarus yang sudah mati, Lazarus bangkit. Bagaimana dalam cerita Lazarus, berapa persen Tuhan Yesus melakukan pekerjaan itu? Tuhan Yesus cuma sedikit melakukan pekerjaan itu. Ini buat kita lebih ngerti. Bagian saya katakanlah 90%, bagian Tuhan 10%. Artinya gini, kita harus kerja, kita harus banyak gali-gali ilmu, kita harus banyak belajar. Nanti bagian Tuhan tinggal mukjizat doang kok jadi. Lazarus, waktu Lazarus mati, Tuhan cuma bilang geser batu itu. Setelah geser, Lazarus keluar. Setelah Lazarus keluar, anak-anak murid-muridnya bukakan kain kafannya. Apakah Tuhan Yesus gorong batu itu sendiri? Apakah Tuhan Yesus membuka kain kafannya? Enggak. Artinya banyak bagian yang harus kita kerjakan. Lakukan bagian kita. Kita berdoa Tuhan, tapi kita nggak melakukan pekerjaan apapun. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Apa dengan kata lain iman itu apa? Iman itu kerja keras, iman itu berpikir cerdas, iman itu bertindak cepat, itu iman. Bukan imannya Tuhan, saya duduk diam tidur lagi, kayak Mbah Suri bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. No, iman itu kerja keras, berpikir cerdas, bertindak cepat. Itu iman. Kita mau saya punya iman, punya mobil, saya harus kerja, saya harus berpikir, saya harus bertindak. Gak bisa dengan kata-kata iman. Saya mau punya rumah, tapi gak ada pekerjaan yang kita lakukan. Gak berpikir, gak bertindak, nyampe gak itu iman? Gak sampai. Miliki iman yang benar-benar, bukan cuma iman yang ada. Saya percaya. Iya, saya juga percaya itu iman tertulis. Tapi kalau kita cuma diam, gak akan terjadi. Jadi kita harusnya menjadi orang bijak. Orang bijak berkata membawa damai dan kesembuhan. Amsal 29 ayat yang ke-8, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Waktu kita ketemu sama orang yang sedang marah-marah, udahlah bro, udah ngapain sih lu inget aja umur lu, inget 3S, stres, stroke, stop. Ngapain dipikirin, yang gede dikecilin, ya rugi, leher kenceng. Bapak Ibu kalau dalam stres, dalam masalah, yang paling nampak itu apa? Penyakitnya. Ibu udah tarik napas aja, tarik napas. Tambah lama stres. No, udah. Yang berikut, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Pak, orang buta waktu Alkitab dicatat, Alkitab mencatat ya, yang saya tahu itu baru 3. Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta pertama kali yang saya ingat, oleh karena imanmu engkau sembuh. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan seperti orang sembuh. Yang ketiga, Tuhan Yesus meludah ke tanah, dipoles-poles, diusapin sembuh. Iblis bisa tiru cara yang pertama, iblis bisa tiru cara yang kedua. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan orang sakit. Waktu kita ketemu orang sakit, gak usah khawatir, kita punya Allah yang besar. Gak usah khawatir, kita punya dokter. Kita kasih contoh-contoh dalam Alkitab. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak cara, jadi gak usah terlalu khawatir. Nah, itulah orang bijak, selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Next. 3 kelompok orang yang jangan Anda dengar. Amsal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Ini yang saya blok. Jangan
menurut nasihat orang fasik. Jangan kita temuin orang yang seperti itu. Jangan kita dengar, kita sendengkan telinga kita yang memberikan keputusan-keputusan tidak menguntungkan buat masalah-masalah yang kita hadapin. Yang kedua, kita masuk ke dalam kelompok orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang tidak dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau coba deh buka deh Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. Kita di depan sudah ada? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Segala yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ini loh firman Tuhan loh. Waktu kita masih hidup, apa yang kita temuin untuk dikerjakan, kerjakan. Nunggu kapan? Nunggu mati? Enggak, ketinggalan. Ketinggalan. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Yang tadi saya bilang iman itu kerja keras, berpikir cerdas, bertindak cepat. Kalau kita sudah mati, enggak ada lagi yang mau kita kerjakan. Selesai, finish, next. Siapa kelompok orang yang fasik? Siapakah kelompok orang yang fasik? Ini yang tadi, jangan pernah datang ke kelompok orang fasik. Matius 23 ayat 23, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Ini kelompok orang fasik. Suatu hari saya main ke rumah teman saya. Di situ rupanya ada istri dari seorang pelayan Tuhan. Dia itu menjadi kepala pria. Apa Bu? Bukan. Kalau di gereja itu ada pria komsel pria ya. Komsel pria. Dia tahu firman, dia tahu. Tapi apa yang dibilang sama istrinya waktu saya ketemu, kalau suaminya marah, itu enggak kira-kira, istrinya dipukulin, dijedotin ke tembok, sampai dia harus meninggalkan rumahnya. Dia pergi ke rumah teman saya itu. Saya lihat kok dia kelompok firman. Dia tahu firman, dia seperti di ayat ini. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Tahu firman, tahu kebenaran, tapi tidak melakukannya. Kalau ngomong sama orang firman, tapi dia tidak melakukannya. Ini contoh kelompok orang fasik. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Tahu Roh Kudus tapi hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu firman tetapi hidup tidak dipimpin oleh firman. Ini kelompok orang fasik. Ayat yang ke-24. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tahu loh orang itu sedang mengalami kesusahan, tapi diam aja. Ini coba kita lihat di Maliaki 3 ayat 18. Yehezkiel
Yeskiel 3 ayat yang ke-18. Yeskiel 3 ayat 18 dibilang begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Nah, kalau kita orang bijak, ciri-ciri orang bijak tahu akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat orang, kita nggak nasehatin. Firman bilang apa? Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kalau gak ada orang di sekitar kita, keluarga kita diamkan dia jatuh dalam dosa. Kita tahu kebenaran firman, kita tahu hidup di dalam Tuhan, kita diam aja. Ini loh, Alkitab dibilang gini, Yeskiel 3 ayat 18, kembali ke materi. Yang kedua, yang ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saya ke gereja, saya bawa Alkitab, saya tahu setel lagunya lagu rohani di mobil, tapi tidak melakukan supaya dilihat orang. Ini contoh orang fasik, dan mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang supaya kelihatan rohani, tapi tidak melakukan. Inilah kelompok orang fasik yang pertama. Yang berikut, orang berdosa. Amsal 2 ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu-tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. Ini yang harus kita kejauhi, orang yang berdosa. Orang yang kedua adalah orang yang berdosa dengan tipu-tipu. Bapak Ibu, kalau tipu sekali biasanya gimana? Deg-degan enggak? Deg-degan. Waduh, jangan sampai ketahuan. Deg-degan banget. Tapi waktu dia tipu yang kedua, deg-degannya berkurang enggak? Berkurang. Deg-degannya mungkin tadinya speednya 10. Waduh, yang 10. Yang kedua, lakukan kebohongan, speednya berkurang jadi 7. Yang ketiga, berkurang lagi menjadi 3. Wah, yang berikutnya, waktu dia berbohong menjadi biasa. Udah ciri orang fasik yang kedua, bersuka berbuat dosa. Saya lihat di TikTok atau di mana? Ada orang bilang begini, ada seorang mahasiswa, dia ada di luar negeri, saya lupa negaranya. Dia naik kereta, tapi dia nggak mau bayar. Dia lihat kelemahan dari sistem. Buat orang itu mungkin menguntungkan, mahasiswi itu menguntungkan. Hore, gue di luar negeri naik kereta gratis. Udah dia dapat kumlot setelah dia bekerja. Perusahaannya nggak ada satupun yang terima orang itu, Terus dia penasaran, kenapa sih dia ke Depnaker? Waktu dibuka data di Depnaker, Anda 3 kali naik transportasi tidak bayar. Anda melakukan kesalahan. Hal sepele itu akan berakibat fatal. Orang itu, mahasiswi itu mungkin melakukan kelemahan dari sistem. Tapi masih ada sistem yang kuat, masih ada CCTV, mungkin masih ada segalanya, akhirnya ketahuan. Jadi yang terpenting adalah dapat dipercaya. Yang berikut dari ayat ini, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Orang bodoh punya satu alasan, orang cerdas punya satu jalan keluar. Kalau orang bodoh yang dia pikirin alasannya dulu, aduh nanti gue bilang begini aja ya, cari alasan terus, itulah ciri orang bodoh. Tapi kalau ciri orang pintar, dia akan cari jalan keluar. Orang bodoh punya satu alasan, orang pintar punya satu jalan keluar. Orang bodoh punya 10 alasan, orang pintar punya 10 jalan keluar. Jauhi orang yang berbuat dosa, berpikir cerdas. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan dan perempuan yang asing yang licin perkataannya.
yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumah tangganya hilang tenggelam ke dalam mulut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini jelas, ayat ini meninggalkan jangan bercerai. Yang tadi saya sampaikan, yuk kasihi istri pada masa mudanya. Kalau di pelaminan ketemu seorang pengantin, baik yang laki ataupun yang perempuan, kadang-kadang suka saya sini. Kalian berdua dinikahkan hari ini di hadapan pendeta ya, resmi ya. Ingat cinta mula-mula kalian ya. Ya kok. Apa itu cinta mula-mula? Cinta yang sedang berkembang, bertumbuh. Ingat waktu lagi ada masalah, yuk ingat cinta mula-mula. Ingat waktu awal-awal bertemu, ingat waktu awal-awal Tuhan persatukan. Jangan mau enaknya aja, tapi kita gak mau ingat cinta mula-mula kita sama suami kita, sama istri kita. Gimana rasanya pada waktu itu yang harus kita ingat. Kita bersyukur, diberkati, dihamba Tuhan, ditumpangkan tangan. Waktu masalah datang sudah jalanin aja. Jangan menjadi orang yang berdosa, orang yang fasik, mau berpisah. No, jangan. Next. Jangan beri telingamu kepada pencemooh. Kita duduk kepada orang-orang yang suka bergosip. Kita duduk, dia ngobrol tentang itu, kita dengerin. Apa keuntungannya buat kita? Waktu kita kebuang cuma buat dengerin orang gosip. Next. Habis ya? Habis Bapak Ibu. Ya, itu ciri-ciri orang yang fasik. Apakah kita mau masuk dalam kelompok orang fasik? Enggak ya, saya undang dong pemain musik. Saya undang Imam WL Singer. Saya undang bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God, for He is the name forevermore. For in His name we
biar musik saja. Kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Bapak, biar firman yang sudah dibagikan Tuhan membuat iman kami bertumbuh, membuat kami mengerti bahwa kami butuh seorang-orang yang menasehati kami. Kami butuh orang-orang yang Tuhan kirim untuk membuat kami tetap kuat. Kami butuh Tuhan sahabat-sahabat. Kami butuh Tuhan penasehat-penasehat. Kirimkan itu kepada kami Tuhan. Kami tidak mau masuk ke dalam perkumpulan orang fasik yang membuat kami jauh lebih hancur, yang membuat kami menjadi hilang sukacita kami. Kami tidak mau dicuri. Kami tidak mau ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik di dalam rumah tangga kami. Biar kami rindu Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kami. Urapi kami Tuhan, urapi tangan ini Tuhan. Apa yang ditemui untuk dikerjakan, buat kami mengerjakan dan berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Pengurapan daripada Tuhan terus memenuhi kami. Jesus. Kau beri yang ku minta. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, yang saya bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Budi yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan Tuhan menjadi rema di tempat ini. Dan biarlah Tuhan pakai beliau menjadi alat-Mu dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.